Perempuan kan yang rugi kalau pacaran. Susah kan move on-nya. Laki-laki gampang kan? Ya memang gitu. Wah, iya tuh banyak banget tuh. Udah tahu, laki-laki tuh udah tahu omongannya bosok sendiri. Apa ya yang dirasakan Hira ketika dia cemburu? Kita tuh masih bisa nggak sih ngejaga hubungan kita dengan sesama jenis? Sesama jenis. Karena again ya, nggak semua orang loh Iya, mas benar. punya pola pikir kayak gitu. Semoga apa sih? Nggak tahu deh. Semoga pada nonton sampai habis. Hai. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Gitu. Ngeling. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita ketemu lagi ya teman-teman. Ngobrol lagi yuk guys. Kita sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman. Udah 55.000 Subscribers. Oh my god, banyak banget ya Beb. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah. Seneng banget, kita juga seneng banget. Kita punya teman-teman baru, punya apa ya, audiens baru, punya point of view yang baru dari teman-teman semuanya. Iya, kita tuh senang banget loh baca-bacain komennya teman-teman, apalagi banyak. Iya. Kita memang nggak bisa sih ngebales satu-satu, tapi kita tuh selalu baca Iya, betul. komennya teman. Apalagi yang misalnya yang teman-teman yang curhat, yang mungkin juga apa ngasih pandangan lain, itu kita baca banget semuanya. Dan kita, oh gini ya, oh gitu ya, banyak banget pandangan-pandangan atau pendapat insight buat kita yang baru kita dengar tuh kayak, oh iya juga ya, Iya, benar. benar juga ya, Allah gini ya ternyata Iya. kisah-kisah di luar sana gitu. Iya, dan yang pastinya makasih banget juga supportnya teman-teman buat kita. Doain semoga kita tetap konsisten, tetap semangat, sharing buat teman-teman. Iya. Dan semoga apa yang kita bagiin ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Iya, Dan amin. bisa teman-teman eksekusi juga. Ambil baiknya teman-teman ya. Ambil baiknya, buang buruknya, oke? Oke. Jadi kita hari ini mau melanjutkan pembahasan yang kemarin ya Beb. Oke. Ini karena rame nih, dilihat-lihat tuh orang-orang tuh seneng ya mengulik apa sih isi kepala dan isi hati dan isi tongkrongan laki-laki gitu ya Beb. Laki-laki semua ya. Laki-laki semua ya, kenapa ya kok perempuan tuh nggak terlalu banyak gitu pertanyaan dari para laki-laki. Nggak tahu nih yang nonton nih penasaran gak sih sebenarnya sama isi hati dan isi pikirannya perempuan gitu loh. Ya nanti nextnya kita buat ya yang versi perempuan. Berarti aku yang lebih banyak nanya lah ya. Iya benar-benar. Biar sama-sama tahu sebenarnya, bukan harus lebih banyak mana, tapi biar sama-sama tahu aja sebenarnya. Iya, jadi bisa saling mengerti dan saling memahami satu sama lain gitu. Betul. Nah sekarang aku mau bahas tentang isi hati laki-laki lagi. Oke. Jadi Banyak kayaknya pertanyaannya. banyak banget yang masuk tuh, waduh banyak banget seputar hati laki-laki tuh sebenarnya. Jadi ini semuanya dari pertanyaannya teman-teman semua, terus dikumpulin gitu ya. Ya aku ambil poin-poin yang sekiranya tuh banyak yang ditanyain, banyak yang minta dibahas. Nah itu aku ambil poin-poinnya untuk Oh, iya. ya bener ya kayaknya bisa nih kita obrolin tentang hal ini gitu. Jadi aku mau aku tuh mau tanya sama kamu tentang pandangan kamu tentang jatuh cinta, asik. Oke. Jatuh cinta. Jadi gini, jatuh cinta itu kan adalah hal yang sangat umum ya. Kita mungkin dari SMP, SMA, kita tuh udah mulai ngerasain suka sama orang. Mungkin belum sampai jatuh cinta, tapi kita pasti fitrahnya kan bisa suka sama lawan Iya. jenis kita gitu kan. Nah, terus kan banyak juga dari teman-teman yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, itu gimana ya menempatkan rasa cinta itu, bagaimana ya memposisikan bahwa kita tuh cinta sama dia, terus apa nih nextnya gitu kan. Tapi kan itu perempuan, kebanyakan kan yang perasa adalah perempuan. Nah aku sekarang mau tanya pandangan kamu soal suka dan jatuh cinta, menurut kamu tuh itu sesuatu yang berbeda atau bagaimana sih kamu menyikapi perbedaan antara suka dan cinta gitu? Ya. Kalau menurut aku sih suka sama cinta tuh beda ya. Kalau suka itu kayak lebih ke apa ya? First step. Kayak kulitnya dulu. Oke. Kayak first barrier-nya gitu loh, lapisan pertamanya. Kalau cinta tuh kayak sudah next step-nya gitu loh. Karena kita bisa suka ke banyak orang misalnya. Kita misalnya ketemu, aku ya misalnya laki-laki ketemu perempuan ini, ketemu aja, suka deh aku sama dia. Tapi that's it gitu loh, suka.
Tapi belum tentu cinta, belum tentu sayang gitu kan. Oke. Suka aja, suka sebagaimana laki-laki yang menyukai perempuan. Fitrahnya kan suka lawan jenis. Ya kan? Bukan fitrahnya cinta sesama lawan jenis, bukan itu kan yang disebut, tapi suka dengan lawan jenis. Begitupun juga kamu. Perempuan juga suka dengan lawan jenis. Gitu kan. Jadi ya hanya sebatas suka ya, perasaan aja gitu. Tapi kalau cinta itu jauh sih. Way more than that gitu loh. Jadi apa ya? Bisa jadi kita tuh cinta karena ada tujuannya kadang-kadang. Oke. Contoh, aku tuh cinta loh. Aku cinta sama kamu, tapi cinta karena Allah. Kenapa? Ya karena Allah menyuruh kita mencintai pasangannya. Jadi cintanya karena Allah gitu loh. Karena Allah yang nyuruh. Kenapa aku cinta sama kamu juga? Aku cinta sama kamu karena aku cinta sama Allah dan kita pengen sama-sama masuk surga gitu loh. Jadi ada tujuannya. Gitu. Misalnya kamu waktu itu sebelum jadi istriku misalnya. Ya aku nggak cinta sama kamu. Karena memang apa ya? Cinta itu kan dibangun. Bukan cinta tuh datang dengan sendirinya, tapi dibangun gitu kan. Dibangun tuh karena kita terbiasa gitu ya. Karena maksudnya cinta tuh dibangun karena kita yang membangun atau apa tuh? Maksudnya cinta tuh dibangun tuh maksudnya gimana? Ya apa ya? Kita mungkin pas pertama kali biasa-biasa aja kan. Tapi yang namanya cinta itu kan apa ya? Harus diusahakan, harus dibangun. Dan cinta tuh kan sebenarnya apa ya? Nggak cuma sekedar kata-kata aja sebenarnya. Tapi cinta tuh kan bisa macam-macam tuh kan. Pengorbanan, pemberian. Kalau misalnya pakai bahasa tuh biasanya tuh yang diawali dengan Misalnya menyayangi, melindungi, memberi, mengasihi, menemani. Oh, oke. Itu dari akunya. Kalau aku pengen dicintai maka aku harus mencintai dulu kan. Iya. Jadi kita aktif, maka ketika kita mencintai, menyayangi dan segala macam, maka nanti insya Allah akan dapat apa bahasanya? Dicintai lagi, dicintai balik gitu. Akan dicintai balik gitu. Nangkap maksudku? Nangkap, aku nangkap. Jadi tuh kamu tuh bisa memposisikan pada saat kamu awal mungkin hanya suka sama aku, sehingga dari suka itu kamu ada keinginan untuk berkenalan gitu ya? Iya, sebentar. Minumnya mana ya? Apa? Minum. Habis ya itu? Oh, belum sih. Mau di sini aja. Oh. Ya, lanjut. Ngomong apa tadi aku? Awalnya kan dulu belum masih Oh suka. iya. Cinta yang kamu... sorry. Oke, kenalan. Jadi setelah kamu suka, kamu tertarik, kamu merasa kayaknya kamu mau kenalan gitu kan? Iya. Sama aku. Tapi pada saat itu kan kamu memutuskan kenalannya itu ta'aruf ya, dimana ta'aruf itu kita udah tahu nih ujungnya antara menikah atau tidak menikah, ya kan? Jadi ujung dari ta'aruf tuh bukan untuk kenalan terus bukan, tapi ada end in mind-nya gitu loh, kayak ada tujuannya, ya kan? Dan pada saat proses pun kita nggak boleh bawa perasaan sebenarnya. Nggak boleh bawa perasaan, nggak sama seperti orang yang pacaran. Ya, jadi kita belum boleh tuh membangun cinta, memupuk rasa sayang tuh belum, jangan dulu gitu kan bahasanya. Okay. Jadi kan bukan dengan sendirinya, justru kita usahakan gitu loh. Iya, benar. Usahakan untuk ditiadakan bahasanya. Dijaga hatinya untuk dijaga gitu ya. dulu, baru setelah nikah baru pol-polan bahasanya gitu. Kan. Nah, pada saat itu apa yang membuat kamu memutuskan untuk sebagai laki-laki ya? Kayaknya ini gue mau coba ke arah ta'aruf deh, gitu. Kayaknya ini kalau cocok, akhirnya kayaknya gue mau menikah nih sama dia. Karena kan ada juga orang-orang yang mereka tuh kenalan hanya sekedar mau kenal, hanya sekedar mau tahu, tanpa ada ujungnya gitu. Jadi yang cewek udah keburu, ya terus gue kemarin lo ngajak gue kenalan mau buat apa? Cuman buat diajak kenalan doang, kayak digantung gitu. Nah, kalau dari kamu tuh apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk kenalannya itu bukan hanya sekedar kenalan, tapi tahu kamu tujuannya apa? Ya nikah. Ya. Ya itu aja. Ya, apa yang membuat kamu tuh mau ke arah sana gitu loh, yakin ke arah sana? Ya karena aku mau nikah. Oh, oke. Maksudnya that's it. Aku maksudnya kalau nggak mau nikah ngapain aku ta'aruf gitu loh, cuma buat kenalan doang. Oh, oke. Pertanyaannya kan ngapain gue gitu loh. Iya. Apa ikhtiarnya kayak serius mau nikah? Karena emang buat nikah kan. Tapi ternyata aku tujuannya nggak nikah. Buat apa gitu loh? Oke. Buat apa gitu kan pertanyaannya.
Nah itu kan yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka cuma kenalan tanpa ada ujungnya. Ya sudah, berarti pertanyaannya kan apa tujuannya gitu kan. Oke. Berarti kan balik lagi ke tujuannya ya. Kalau aku kemarin ya tujuannya karena aku memang mau nikah gitu. Karena aku pernah ngerasain, aku tuh dulu ya pernah ngerasa kayak oke, suka, terus kenalan, tapi kalau tujuanku ternyata belum jelas tuh kayak aku bingung sendiri. Gua ngapain ya kenalan? Maksudnya oke kenalan, terus ngapain? Terus apa gitu loh. Aku malah pernah ngerasa bingung sendiri. Terus gue nggak ada tujuan, terus ngapain gue? Oke, misalnya tujuan gue mau nikah, tapi kan gue kayaknya belum sekarang deh. Oh, oke. Jadi kayak aku tuh aku pernah pengen kenalan sama seseorang, ya pengen tahu tujuannya nikah, tapi nggak sekarang gitu loh. Oh. Tapi apa ya? Oke, mungkin kayak semacam apa ya? Oke, nanti mungkin siapa tahu kalau cocok nikah deh gitu. Tapi belum ada tujuan nikah sebenarnya. Jadi kayak pas lagi kenal tuh bingung sendiri sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Nah, makanya kemarin aku karena sudah punya tujuan yang jelas, aku merasa aku punya tujuan yang jelas. Ketika aku ta'aruf, ya aku confident gitu loh untuk melakukannya gitu loh. Oke, tujuanku ini. Jadi merasa terarah aja jadinya. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya harus tahu ya tujuannya apa. Iya. Karena kalau misalnya nggak tahu tujuannya ya jadi bingung sendiri. Berarti bisa dibilang kamu nggak relate sebenarnya ya dengan orang-orang yang ngapain sih dia ngajak anak orang pacaran kalau tujuan lo tuh bukan mau nikah gitu loh. Ya sekarang pertanyaannya Sekarang pertanyaannya dibalik apa? Sekarang pertanyaannya bentar. Sekarang pertanyaannya kita balikin lagi. Dia mau ta'aruf yang udah jelas-jelas tujuannya nikah atau tujuannya pacaran? Kalau misalnya tujuannya pacaran ya udah jelas. Tujuannya nggak jelas. Ya kan? Maksudnya tujuannya tuh iya apa ya? Kita yang mendefinisikan sendiri bahasanya. Iya, suka-suka kita gitu loh. Iya. Nggak ada keterikatan. Kita bisa tujuannya untuk menikah, bisa juga enggak. Iya. Jadi nggak jelas gitu loh. Kalau ta'aruf kan udah harus jelas tujuannya harus nikah gitu loh. Kalau nggak ada niatan buat nikah nggak usah ya ngapain ta'aruf gitu loh. Bukan itu peruntukannya bahasanya gitu loh. Ya kan? Kalau pacaran kan ya bebas. Iya. Definisi pacaran ya bisa masing-masing, bisa beda. Setiap orang bisa beda gitu loh definisi pacaran kan. Ada yang cuma buat penyemangat, ada yang memang ada yang pengen nyari seseorang dengan pacaran kemudian untuk nikah. Ada juga yang ya pengen kayak coba aja jalanin dulu, walaupun setelah dijalanin nggak tahu juga ujungnya mau gimana, gantung dan segala macam. Jadi bisa beda-beda kan. Iya sih benar. Kalau menurut aku ya itu ta'aruf, jadi kayak nggak main-main gitu loh. Ini kan juga cara yang diturunkan sama Allah juga gitu. Jadi iya benar. Masa sih mau main-main di sini? Gitu. Iya. Benar. Jadi ya, oke. Kalau kamu dulu gimana? Kalau aku Kamu kayak misalnya ya kayak kemarin deh, kamu ngapain juga nerima aku ta'aruf? Tujuanmu apa? Mau kenalan doang? Enggak juga kan? Enggak. Kalau aku kemarin sebenarnya menerima tawaran ta'aruf kamu tuh gini. Aku tuh kan minta sama Allah banyak nih, aku minta. Ya Allah aku mau yang A, yang B, yang C gitu. Aku punya catatannya gitu kan. Aku punya nih list doanya. Aku udah bilang semuanya sama Allah. Ya Allah, aku mau yang kayak gini. Aku nggak tahu siapa orangnya, terserah deh. Allah mau ngasih siapa kek. Pokoknya aku mintanya yang kayak gini nih speknya. Terus aku kan pada saat itu juga nggak ada yang kenal siapa-siapa kan. Aku nggak deket siapa-siapa. Aku lagi nggak kenal dengan siapa-siapa. Aku posisiku tuh sama sebenarnya kayak kebanyakan teman-teman yang suka pada komen. Aku tuh nggak tahu kamu tahu sama siapa. Aku tuh lagi nggak deket sama siapa-siapa. Aku tuh nggak kenal siapa-siapa. Aku juga kondisinya juga sama. Kita tuh sama sebenarnya. Kita tuh punya kondisi yang sama gitu. Cuma mungkin teman-teman belum banyak yang tahu aja tentang hal itu gitu kan. Kita juga waktu itu sama sekali nggak kenal, nggak tahu siapa-siapa. Pokoknya kita sama deh posisinya. Tapi pada saat itu, pada saat kamu ngajak aku ta'aruf, aku tuh cuman berpikir gini. Aku tuh udah minta sama Allah kan. Ya Allah, aku tuh kemarin udah minta nih A, B, C, D, E. Sekarang aku kan nggak tahu orangnya siapa. Jadi pada saat kamu datang, aku tuh mau memastikan apakah kamu nih orang yang Allah kirim apa bukan gitu loh. Jadi pada saat aku ta'aruf sama kamu, aku tuh juga ngecek doa aku tuh kayak gimana, list doa aku tuh apa aja. Pada saat ke checklist nih 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ke checklist.
oh berarti ini nih yang Allah kirim ya. Jadi kita tuh kan juga harus peka gitu loh sama Oke. sinyal-sinyal yang Allah kasih buat kita. Oke, tapi kan tujuanmu untuk apa bahasanya? Memastikan itu semua apa tujuan paling utamanya? Menikah, Menikah kan? karena Nah, aku tahu iya. itu adalah kriteria pasangan aku. Jadi bukan cuma nge-cross check doang bahasanya. Bukan cuma nge-cross Cocok nih, ya udah. Enggak gitu Enggak, doang kan? enggak. Sama, jadi tujuannya tuh menikah. menikah gitu loh. Gitu. Itu kan kamu meng-cross check dan segala macam itu kan misinya untuk mencapai Iya, tujuan iya, itu benar. kan. Iya, iya, gitu. betul. Ya. Gitu. Nah, kemarin juga aku selain kenalan, ya apa bahasanya? Kenalan tuh nggak cuma sekedar kenalan, tapi aku memastikan semua kriteria yang disarankan oleh Rasulullah untuk mencari pasangan, aku pastikan itu ada gitu loh. Gitu kan. Mungkin aku awal karena aku kenal ya udah mungkin aku memang visual aja secara penampilan. Tapi kan nggak boleh itu doang. Iya. Nggak cuma fisik doang yang harus kita perhatiin gitu loh. Fisik salah satunya, tapi ada 3 lagi yang penting kan, keluarganya, terus apa lagi? Keturunan Latar belakang ya, keturunan agamanya, ekonominya, dan keturunannya, keturunan atau keluarga gitu kan ya, sama fisik kan, 4 kan? iya. Fisik. Nah, semuanya penting, tapi yang paling penting adalah agamanya. Nah, pada saat perkenalan, kriteria yang aku belum tahu ini yang aku harus cari tahu. Salah satunya yang paling penting adalah agamanya, gitu. Pada Kan di saat situ pada saat taaruf itu yang kita harus cari tahu nih 4 kriteria ini terpenuhi nggak gitu loh. Oke. Pada saat akhirnya dua-duanya sama-sama cocok, ya udah deh akhirnya Iya. kita menikah. Jadi teman-teman, posisinya pada saat kita menikah, kita tuh juga belum jatuh cinta. Benar. Bener kan? Benar. Kita pada saat menikah justru kayak orang yang lagi pacaran, kayak suka-sukaan Iya. aja. Tapi justru gini, pas kita sudah sah ya, justru kita paham bahwa, nah pada saat ini cinta harus mulai kita tumbuhkan. Iya, karena kita juga minta sama Allah untuk ya Allah kita tuh selama ini menjaga loh hati kita, menjaga lingkungan kita untuk tidak jatuh cinta sebelum waktunya. Jadi pada saat kita ketemu orangnya, kita juga minta ya Allah tumbuhkanlah cinta itu sebagaimana Betul, iya. ya kan Kita tuh sebagaimana mintain juga sama Allah. benar. Sebagaimana apa tadi aku mau ngomong lupa. Sorry, Pokoknya aku potong ya. iya nggak apa-apa. Tumbuhkanlah cinta itu sebagaimana engkau menumbuhkan ya tumbuhan, tanaman dan lain-lain. Jadi tuh tumbuh gitu loh cintanya. Iya betul, karena kan cinta itu kan datangnya dari hati, sedangkan hati itu ya Allah yang membolak-balikan itu. Benar. Jadi benar-benar kita tuh semuanya minta sama Allah. Kalau teman-teman pernah dengar ya, segitiga ya kalau kita berpasangan tuh kan Ini segitiga nih. suami, ini istri, ini Allah ya. Iya, jadi kalau misalnya suami itu deketinnya istrinya terus, kita nggak deket-deket sama Allah. Jadi kayak cuma ya udah dekat sama istrinya aja. Tapi kalau kita tuh sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kita ke Allah, otomatis kan suami sama istri juga semakin dekat sebenarnya. Jadi makanya kita semua tuh ikhtiar adalah semuanya berdasarkan karena Allah, cinta karena Allah, sayang karena Allah, melakukan ini itu, melakukan hak dan kewajiban suami dan istri semuanya karena Allah. Ya nanti lama-lama Allah yang akan mendekatkan hubungan suami istri itu sendiri gitu. Dan menumbuhkan cinta itu juga gitu. Iya, Karena aku tuh sering banget dengar kayak cowok tuh kayak nggak punya perasaan ya. Kamu pasti juga sering banget denger cerita, misalnya ada orang pacaran bertahun-tahun, begitu putus mungkin selang 2-3 minggu si cowok udah punya cewek baru, sementara si cewek masih menikmati kesakitan hatinya, kegalauannya dan lain-lain gitu kan. Sehingga stigma bahwa cowok tuh nggak punya perasaan itu tuh cukup ramai gitu loh di kalangan kita ini. Iya. Jadi sebenarnya aku mau memastikan bahwa sebenarnya laki-laki tuh juga punya hati dan perasaan yang sama seperti perempuan kan, cuman mungkin bedanya nggak kalau Apa ya, persentase proporsional, tuh ya. proporsionalnya tuh nggak sebanyak perempuan gitu ya Beb. Betul. Karena fitrahnya kan memang laki-laki lebih dominan di akal. Sedangkan perempuan lebih dominan perasaan. Laki-laki dominan akal bukan berarti nggak ada perasaan. Iya. Hanya persentasenya aja yang berbeda gitu loh. Sama nih, laki-laki tuh punya akal dan perasaan, tapi lebih dominan akalnya. Bukan berarti nggak punya perasaan. Sama dengan halnya perempuan. Lebih dominan perasaannya bukan berarti nggak berakal, nggak punya akal gitu loh. Iya. Bukan berarti nggak bisa mikir dan segala macam. Hanya dominannya aja gitu loh. Ya, gitu guys. Jadi sebenarnya laki-laki itu juga punya perasaan. Kalau tadi ngebahas setiap laki-laki kalau setiap habis putus itu gampang banget. Ya itu dia karena perasaannya nggak dominan tapi akalnya. Dia tahu fitrahnya dia sendiri itu suka sama perempuan. Ya udah kalau misalnya putus ya udah cari lagi bahasanya gitu loh. Apalagi pacaran nggak ada keterikatan, bodo amat kan. Iya ya. Iya.
Itulah. Beda kalau sama menikah, Iya, nggak main-main benar-benar. perjanjiannya. Makanya nggak sembarangan kalau laki-laki itu sudah punya ikatannya sama Allah, udah janji nih, tanggung jawabnya sama Allah. Sudah jelas perjanjiannya. Perjanjian pernikahan kan jelas. Iya, jelas. Pacaran kan nggak jelas. Benar-benar. Jadi bisa berubah sesuai perasaan kita aja, Iya. sesuai pengennya kita. Kalau nikah udah jelas, nggak boleh sembarangan main-main sama lawan jenis gitu. Sama istri sudah punya keterikatan, ya udah. Mungkin kalau apa ya, namanya laki-laki, ujiannya perempuan, bukan berarti kalau setiap ngeliat perempuan suka akhirnya dinikahin, dideketin, nggak gitu kan? Karena perjanjiannya nggak boleh, Iya, iya, nggak boleh iya. sembarangan gitu loh. Nah, itu juga harus dipakai akalnya bahwa nggak bisa dia Iya, kayak gitu gitu kan betul, sebenarnya. betul. Karena memang untuk memproses segala sesuatu tuh kita memang harus mengutamakan akal dulu, baru perasaan. Kita nggak boleh memakai perasaan kita untuk menilai apa ya? Menilai segala sesuatu. Iya, menilai peraturan bahasanya. Oh, menilai peraturan yang berlaku itu nggak boleh Pakai hanya dengan perasaan gitu ya. Iya. Terus ya itu juga sebagai bukti sebenarnya. Ya perempuan kan yang rugi kalau pacaran. Susah kan move on-nya. Laki-laki gampang kan? Ya memang gitu. Iya. Perempuan sulit kan? Iya, perasaannya kan Sulit. dominan. Benar-benar. Gitu. Laki-laki gampang, putus, udah cari yang lain. Selesai. Iya ya, segampang itu ya. Jadi emang kadang memang inilah busuk emang ngomongannya laki-laki itu kalau masih pacaran tuh. Sesuatu yang kita harusnya nggak percaya gitu. Iya. Apa aja bisa diomongin sama dia karena dia tahu perempuan tuh sangat perasa. Dan laki-laki itu sebenarnya tahu omongannya dia tuh busuk. Oh iya ya, Beb. Tahu. Kayak bahasanya, gue tahu nih dengan omongan gini, dia pasti jatuh hati. Laki-laki tuh paham. Misalnya nih aku ngomong, sorry ya aku ngelakuin ini kemarin, aku gak akan ngulangin lagi deh. Wah, iya tuh banyak banget Udah tuh. tahu, laki-laki tuh udah tahu omongannya bosok sendiri. Udah tahu laki-laki. Itu langsung perempuan merasa, iya sayang nggak apa-apa, aku kasih dan- kamu kesempatan. Iya, karena laki-laki udah tahu. Itu. Laki-laki dominan akal tuh juga paham kalau perempuan itu sebenarnya dominan perasaan. Makanya diomongin gimana pun pasti gampang lah. Dia juga pasti jatuh hati. Dia Jadi juga pasti gampang. pesannya adalah untuk perempuan tuh jangan terlalu perasaan banget ya. Betul. Kalau ada yang ngedeketin, maksudnya itulah makanya menurut aku ta'aruf itu is the best decision, the best method karena di ta'aruf itu tuh kita nggak boleh melibatkan perasaan kita. Kita tuh dikontrol banget untuk ayo jaga ya hatinya, jangan sampai kita tuh jatuh hati sehingga apa-apa yang rasanya tuh belum masuk akal, jangan dimasuk-masukin ke akal gitu loh. Iya. Seolah-olah tuh kayak gitu. Betul, walaupun memang ujian akan muncul perasaan itu sangat Sangat apa ya? terbuka luas. Iya, dan itu memang jujur memang apa ya? Berat memang berat. Memang peluangnya itu sangat besar, tapi kalau misalnya ngomongin pendamping, itulah sebenarnya tujuannya pendamping yang mendampingi kita. Kalau misalnya kita lagi apa ya? Fujur bahasanya. Futur. Iya. Fujur. Fujur apa ya? Kalau kita lagi futur, ada yang mengingatkan gitu. Ya karena ya kita kan banyak lah apa ya? Peluang-peluang kita untuk jatuh ke jurang-jurang kemaksiatan tuh banyak. Jadi makanya harus ada yang mengingatkan. Makanya lah kalau misalnya kamu pernah dengar, kita tuh bertakwa itu cenderung dengan apa ya? Bersama-sama. Tapi kalau kemaksiatan tuh cenderung dengan kesendirian. Oh iya, aku pernah dengar. Iya, dan itu kan diikhtiarkan juga kan. Kita Iya. mau sendiri atau mau bareng. Kalau sendiri udah jelas jurang kemaksiatannya akan terbuka lebar. Tapi kalau kita main bertakwa, pengen apa ya? Pengen apa sih? Patuh ya? Patuh. Pengen patuh ya udah, ayo kita bersama-sama. Iya. Jadi kalau ada yang futur, kita saling mengingatkan. Benar. Nah, sekarang kalau kita ngomongin perasaan ya, perasaan itu kan ya kita sama-sama punya perasaan lah. Iya. Apa sih yang kamu rasain kalau misalnya pasangan kamu cemburu Cemburu. sama kamu? Apa yang kamu rasain? Misalnya nih kamu melakukan sesuatu yang membuat aku tuh cemburu. Oke. Itu kan dari perasaan, dari hati. Iya, Apa yang benar. kamu rasain? Karena kalau menurut aku ya, karena aku sebagai laki-laki juga punya sifat cemburu, aku jadinya bisa apa ya? Bisa memahami ketika pasangan itu cemburu ke kita. Ya nggak? Jadi kayak apa ya? Pasangan ketika memberikan suatu sikap ke kita, aku mencoba berada di posisinya dia. Mencoba berada di posisi, dalam hal ini aku berada di posisimu. Apa ya yang dirasakan Hira ketika dia cemburu? Aku suka menganalogikan gini. Kalau misalnya dia melakukan hal yang sama seperti aku dan aku cemburu, aku enak nggak ya perasaanku? Oke. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi aku selalu memposisikan apa ya, case yang sama di diriku juga gitu loh. Oh ya nggak enak ya. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu cemburu tuh justru aku bersyukur. Alhamdulillah ternyata pasanganku masih sayang sama aku gitu loh. Gitu kan. Sama juga ketika aku
Kalau aku misalnya mendapatkan hal yang sama, oh aku tuh sayang loh sama dia. Kalau misalnya dia misalnya ngobrol sama laki-laki, iya aku cemburu loh, gitu loh. Jadi apa ya, itu sebagai salah satu indikator untuk kita tuh masih bisa nggak sih ngejaga hubungan kita dengan sesama jenis. Sesama jenis, lawan jenis. Justru itu apa ya? Itu menurutku indikator sih, indikator untuk menilai kita tuh masih apa bahasanya? Masih di batas yang wajar nggak sih? Punya interaksi dengan lawan jenis. Betul, punya interaksi dengan lawan jenis. Ternyata kita banyak ngobrol sama dengan lawan jenis, tapi istri nggak cemburu, harusnya kan jadi pertanyaan dong. Loh, kok dia nggak cemburu? Kok dia ya? biasa aja. Sedangkan kalau misalnya aku nih, dia ngobrol sama lawan jenis, aku kadang-kadang cemburu gitu. Kok ada yang beda ya? Gitu. Itu jadi aku selalu berkaca ke diriku sendiri ketika aku mendapatkan case yang sama. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kamu cemburu. Berarti hal yang membuat kamu cemburu tuh sesuatu yang aku ada interaksi atau hubungan dengan lawan jenis ya, Beb? Ya, mostly begitu ya. Mostly gitu ya? Oke. Cemburu juga selain ke lawan jenis, ini juga sebenarnya. Cemburu kalau misalnya, yang ini aku ikhtiarkan juga ya. Yang harusnya, yang lebih utama daripada cemburu ke lawan jenis adalah cemburu ketika kamu misalnya ngelupain Allah. Terus misalnya lo dan Rasulnya lah gitu loh. Kayak misalnya nih ada misalnya pasangan ternyata udah lama banget misalnya nggak berdoa, misalnya lama nggak ngaji atau ibadah lainnya, aku jadinya kan cemburu sebenarnya. Aku berusaha untuk cemburu gitu loh. Oh. Kok dia nggak ngutamain Allah ya? Ya? Iya gitu kan. Jadi ketika aku ngerasa cemburu, aku bukan marah, tapi kan berusaha untuk misalnya ngobrol. Ada apa, kenapa, atau mungkin merangkul lagi, berusaha untuk saling mengingatkan. Karena bisa jadi cemburunya saat ini ada di aku, tapi bisa jadi nanti di dia juga gitu loh. Dia bisa jadi cemburu juga, karena misalnya aku lama nggak ngaji mungkin, lama nggak, lama ada ibadah sunnah yang aku lama nggak ngelakuin, misalnya lama nggak sedekah dan segala macam, itu kan cemburu sama Allah. Dan itu buat aku harus yang lebih diutamakan sebenarnya, daripada kita cemburu sama pasangan gitu kan. Iya. Benar kan? Iya betul, setuju aku. Karena itu kan hubungan kita sama Allah juga kan. Dimana kalau itu kita perbaiki, insya Allah hubungan suami istri juga Allah perbaikin kan. Iya, paham. Kalau menurut aku sih analoginya gitu ya. Jadi itu dulu yang kita utamain, jangan kitanya doang gitu. Jangan kitanya aja, benar. Itu dulu yang kita utamain, pasti nanti Allah mendekatkan kita. Oh, oke. Jadi sebenarnya aku tuh mengkategorikan ya, kamu itu termasuk laki-laki yang hatinya lembut loh, Mas. Menurut aku. Karena sebenarnya I don't know, kayak nggak banyak diceritakan nggak banyak ditemukan, nggak banyak diceritakan bahwa ada laki-laki yang hatinya tuh lembut juga gitu. Tapi aku mengenal beberapa orang yang menurut aku dia lembut ya hatinya. Kayak misalnya ngelihat orang kayaknya kasihan dibantuin, atau misalnya ngelihat istrinya gimana, kepekaannya tuh terlatih banget gitu loh. Melihat sekitar tuh dia sangat peka gitu. Jadi apa sih yang bikin kamu tuh, apa yang kamu pelajari, atau aku tuh justru menurut aku tuh, aku salut loh Beb sama pola pikir kamu, sama sikap kamu dalam memilih suatu, aku salut sama sikap kamu dalam memilih keputusan yang ya kalau misalnya gue nggak serius, ngapain gue kenalan sama dia? Kalau misalnya gue belum siap nikah, ngapain gue kenalan sama dia? Ngapain gue pacaran sama dia dan lain-lain? Aku justru salut dengan pola pikirmu yang kayak gitu. Nah sekarang apa sih apa yang membuat kamu tuh melakukan hal itu gitu? Aku tuh kalau misalnya dibilang aku tuh lembut, aku tuh dibilang apa ya? Iya, hatinya tuh lembut gitu. Aku tuh justru bingung sebenarnya kenapa. Tapi aku tuh cuma mikir gini, aku selalu berpikir gini, kalau misalnya aku tuh bersikap ke orang, aku tuh pengen diperlakukan sebagaimana aku memperlakukan orang lain. Apa kebalik ya? Ya, kita ingin diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Iya, aku tuh sesederhana itu. Karena apa ya? Ya kan adil kan, maksudnya Allah itu kan maha adil. Kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk, maka nanti akan terjadi sesuatu yang buruk juga ke kita. Begitu juga dengan hal yang baik gitu loh. Maka dari itu aku pengen mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah, maka aku juga berusaha untuk selalu memberikan atau melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik, terutama ke pasangan gitu kan.
Sama juga ke Allah gitu kan. Sesederhana berprasangka deh. Iya. Pengennya berprasangka baik karena biar dikasih yang baik-baik juga sama Allah gitu loh. Allah datangkan misalnya orang yang mungkin gak serak sama kita ya, yang mungkin perilakunya buruk dan segala macam, itu kan bisa jadi dari Allah juga. Dari perilaku kita yang mungkin buruk sama Allah, buruk sama orang lain, sehingga orang-orang yang berperilaku seperti inilah yang Allah datangkan gitu. Ya karena semua kan terjadi karena Allah juga kan. Maka ketika ada sesuatu yang buruk, aku selalu merenung ya, selalu evaluasi. Ada hal buruk apa ya yang aku bisa lakuin, atau aku bisa melakukan kemaksiatan apa ya yang gak bisa aku lakuin gitu. Setiap ada keburukan pasti gitu. Jadi Paham. ya walaupun bisa jadi itu adalah ujian juga dari Allah, tapi aku selalu selalu evaluasi diri aja untuk biar selalu berbuat baik gitu aja. Gitu aja sih sebenarnya yang aku pikirin. Kan kita nggak mau kan diperlakukan yang nggak enak sama orang lain gitu kan. Iya. Ya mungkin itu ya hal yang nggak semua orang punya, nggak semua orang paham bahwa kita tuh akan diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Iya. Jadi kebanyakan orang-orang yang pada main-main sama perempuan dan lain-lain, aku sih merasa mereka belum dapat aja gitu sentilannya gitu bahasanya. Iya, belum dapat aja. Walaupun belum tentu ya Belum dapat tentu. balasannya balasannya sini. di dunia. Bisa Iya. jadi kan ya nggak tahu nanti mungkin di akhirat gitu Iya. kan. Who knows gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi yang udah pasti kan ya amal keburukan dan kebaikan kan dicatat semuanya. Iya, benar-benar. Aku cuma mikir gitu aja sih. Iya. Tapi kayaknya memang secara lingkungan, menurutmu tuh lingkungan pengaruh nggak sih, Beb? Yang membuatmu terbentuk seperti itu. Karena again ya, nggak semua orang loh Iya, Mas benar. punya pola pikir kayak gitu. Benar. Nggak semua orang tuh bisa merasa dia tuh mau sangat menghargai perempuan, dia nggak mau main-main sama perempuan karena dia juga mau dihargai sama perempuan. Iya. Nggak semua orang, bahkan orang yang udah punya niatan serius, udah lamaran, berapa banyak berita yang kita lihat sekarang, orang udah lamaran, udah tinggal menuju hari H nih, Atau hari H malah ya. atau pas hari H malah kan ada aja tuh yang entah datang ya. yang cowoknya gimana, yang ceweknya gimana, jadi kayak apa sih lo, bukti keseriusan tuh apa gitu loh. Iya ya, bener, aku setuju banget lingkungan ya, karena lingkungan tuh membentuk kita sebenarnya. Terutama prinsip ya, salah satunya prinsip. Karena kalau misalnya orang yang besar di lingkungan yang mungkin kata-katanya santun, saling membantu, saling tolong menolong, Ya bisa lebih lingkungan yang ibadahnya juga rajin, akan terbentuk di dalam diri dia standarnya seperti ini loh. Standar berkomunikasi itu seperti ini, standar lisan yang baik itu seperti ini, gitu. Secara nggak sadar tuh akan terbentuk sebenarnya. Sebelum dia tahu itu sebenarnya baik atau enggak, itu yang akan terbentuk di dirinya. Oke. Walaupun mungkin lama-kelamaan dia akan semakin belajar bahwa yang dia lakukan tuh, oh ternyata ini yang baik itu seperti ini ya, gitu loh. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata lingkungannya tuh misalnya suka teriak-teriak, suka marah-marah, suka suka tengkar, suka kelahi, suka judi atau misalnya mencuri, ya buat dia itu standarnya gitu. Iya. Standar Mungkin standar yang terjadi. menormalisasi hal-hal yang buruk seperti yang demikian gitu ya. Jadi mungkin dia nggak ada niat jahat atau niat buruk, tapi kalau misalnya lingkungannya ternyata suka marah-marah, ya menurut dia marah-marah itu hal yang biasa. Sedangkan orang yang dibesarkan di lingkungan yang mungkin kata-katanya santun, lemah lembut, ketika mendengar Orang lain marah seperti itu, padahal dia nggak marah sebenarnya, itu yang yang kebiasaan yang terjadi Iya. di lingkungannya dia itu jadinya kayak, kenapa nih? Nggak biasa kan jadinya. Sensitif hatinya. jadinya. Oh, berarti itu tuh kayak dibangun juga ya sebenarnya secara nggak sadar, kita tuh kayak dibangun juga oleh lingkungan kita. Mungkin dari kita kecil beranjak dewasa tuh sesuai dengan kebiasaannya itu gitu Iya. sih. Paham nggak sih? Ya Allah, semoga bahasa gue nggak belibet ya. Ya kalau mungkin teman-teman biar gampang analogikan, kan banyak kan suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya teman-teman paling gampang kalau ngeliat yang lemah lembut gitu ya. Jawa misalnya. Terus ketemu yang misalnya sama orang Medan misalnya. Orang Medan, orang Bugis, mereka kan nggak marah. Mereka nggak marah ya. Emang intonasi betul. ngomongnya gitu ya. Emang intonasinya memang begitu. Tapi kalau misalnya mereka ketemu dan nggak biasa dan belum kenal, kan clash jadinya. Ya sederhana seperti itu loh lingkungan itu membentuk kita. Walaupun sama-sama nggak ada niatan marah, nggak ada niatan biasa aja, ngomong biasa.
Kalau misalnya kita saling nggak tabayun, saling nggak kenal kan jadinya clash gitu. Iya, benar. Itu contoh mudahnya sih lingkungan tuh membentuk kita. Iya. Aku setuju. Benar-benar. Karena aku pun sendiri ngalamin kayak gitu loh, teman-teman. Aku tuh dulu, ya ampun, kalian pikir aku tuh dulu lemah lembut. Enggak. Aku tuh dulu mungkin bisa dibilang kayak judes. Aku tuh dulu. Kelihatan sih. Masa sih, Beb? Kelihatan? Kelihatan. Beneran? Kelihatan? Ada kelihatan-kelihatannya. Ada kelihatan alumninya kelihatan. Alumni judesnya tuh kelihatan. Masih ada. Jadi tuh aku dulu sebelum ketemu Lutfi tuh aku kayak gitu. Aku tuh suka judes, kalau ngomong tuh kayak kadang suka emosian. Padahal Biasa aja maksudnya. Padahal aku tuh biasa aja, aku nggak lagi marah atau apa gitu. Begitu ketemu dia tuh, ya Allah, lembut banget. Jadi kalau aku ngomong nadaku tinggi dikit, dia pasti, kenapa ngomong kayak gitu. Padahal enggak, aku nggak kenapa-napa. Aku nggak, maaf ya, jangan ngomong gitu lagi ya. Iya maaf ya, aku nggak kenapa-napa, maaf ya. Jadi gimana ya? Aku jadi belajar justru, oh ternyata aku tuh punya pasangan yang dari dulunya tuh tidak tinggi intonasinya, bicaranya lembut, tutur katanya lembut, bersikapnya tuh juga penuh dengan kehati-hatian. Sementara aku dulu mungkin gasrak gurusuk gitu kan, ngomong apa dikit emosi atau apalah kayak gitu. Gimana sih, kalian pasti relate lah, kakak pertama tuh seperti apa, perempuan lagi kan, Senggol dikit. senggol bacok gitu rasanya. Nah itu aku tuh setelah ketemu dia, aku tuh jadi kayak turun banget gitu loh, maksudnya kayak tone down banget, sehingga aku sekarang tuh merasa aku udah mulai sama nih sama kamu. Dari bicaranya, dari ya mungkin kalau cerewet masih tetap, tapi aku tuh lembutnya, santunnya, apanya tuh aku udah mulai, oh kayaknya kita udah mulai setara nih gitu. Iya, karena juga apa ya, selain kita tuh menyetarakan ya, kita tuh sambil perlahan-lahan tuh sambil kita tuh selalu berpikir gitu loh, tujuan kita tuh menyetarakan tuh kenapa sih, maksudnya oke, dengan kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang sekarang enakan mana sih gitu loh secara emosional. Iya benar. Misalnya kamu biasa tapi kok dengan nada tinggi misalnya, enakan didengar mana sih? Ada orang ngomong nada tinggi kamu misalnya, sama orang nadanya lembut, enakan mana sih? Ya begitulah, kita tuh pengen diperlakukan juga gitu kan. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma sekedar menyetarakan aja, tapi ada reasoningnya kenapa sih kita tuh pengen mengarah yang kesini gitu loh. Mungkin ada juga yang aku menyesuaikan, ternyata ada juga yang baik-baik yang dari dia, jadinya aku menyesuaikan dengan dia misalnya gitu kan. Iya paham. Gitu, jadi ada reasoningnya gitu, nggak cuma sekedar nyamain aja. Kita tuh juga merasa apa ya, kalau memang ada sesuatu hal baik yang ada di diri kita dan kita yakin itu baik, dan ternyata lingkungan kita belum, kita yang coba mewarnai lingkungan kita. Jangan sampai kita tuh diwarnain sama lingkungan kita. Benar, setuju aku. Kita yang awalnya lembut-lembut, jangan sampai kita masuk ke lingkungan baru jadi marah-marah misalnya. Iya benar. Jadi nggak enak sendiri kan. Iya. Gitu. Sekarang aku paham bahwa sebenarnya hati laki-laki dan hati perempuan itu sebenarnya kurang lebih sama. Tapi tidak semua laki-laki mampu melatih hatinya untuk bisa merasakan apa yang mungkin orang lain rasakan juga kalau dia melakukan hal yang buruk ke orang itu. Paham nggak? Jadi menurut aku tuh itu sesuatu yang dilatih dan perlu waktu, perlu kepekaan untuk menyadari kalau misalnya gue main-main nih sama anak orang, kalau sampai satu saat ada yang main-main sama gue, gimana ya rasanya gitu. Kayak sebenarnya lebih ke kayak situ ya, Beb. Iya, karena apa ya, kita bukan niat mengubah orang, tapi kalau mau orang berubah tuh harus kitanya dulu. Iya, harus kitanya dulu. Dan kalaupun mau pengen berubah, nggak bisa dalam satu malam bahasanya gitu loh. Iya benar. It takes time, karena butuh practice. Iya. Dan orangnya pun juga pasti butuh contoh. Bagaimana sih contoh yang benar tuh? Yang semestinya tuh bagaimana sih, bukan yang benar ya? Yang semestinya tuh sebagaimana? Yang semestinya tuh bagaimana kan butuh contoh berulang-ulang, gitu. I get it.
Jadi begitu ya isi hati laki-laki teman-teman. Iya, kurang lebih gitu ya guys ya. Iya, jadi laki-laki tuh sebenarnya punya perasaan kok. Mereka itu punya perasaan yang sama seperti Iya. kita. Sama loh, sama kepekaan tuh juga. Kalau Sama ada cowok nggak kepekaan peka, emang itu tuh butuh dilatih juga. Iya benar, itu juga butuh dilatih. Iya. Jadi justru karena cowok itu misalnya kita merasa nggak peka dan butuh dilatih, jangan malah kita diemin biar dia tahu gimana caranya peka. Justru dia nggak akan bisa-bisa kalau kayak gitu. Karena bisa jadi emang dia nggak tahu. Biasa jadi emang dia nggak tahu. Iya. Tapi kalau apa yang terjadi di aku nih sama Lutfi, kalau misalnya aku merasa ada sesuatu yang Mas, kalau misalnya nih momennya apa, aku berharap dia melakukan sesuatu terus dia nggak ngelakuin, itu kan yang membuat kita ngerasa nggak peka banget sih nih orang gitu kan. Jadi kalau aku memilih momennya itu dulu tuh selesai gitu, ya udah deh biarin, nggak apa-apa dia nggak ngelakuin. Setelah momen itu selesai, kan baik-baik aja nih dua-duanya. Mungkin dia baik-baik aja, tapi kan kita penuh dengan emosi kan. Nah, kita turunin dulu emosinya. Aku tenang dulu, aku ngapain dulu, yang lain-lain dulu. Kalau rasanya aku udah tenang, aku ngomong sama kamu. Aku bilang, Mas, nanti kalau misalnya aku lagi gini-gini, kamu boleh nggak bantuin gini-gini? Oh iya nggak apa-apa. Nah, Iya boleh. ketika dikasih tahu bisa jadi laki-laki tuh kayak ngerasa gini, oh gitu ya, oh iya oke. Jadi memang awalnya Karena dia nggak tahu, iya. Karena adalah intinya kita anggap aja lah mereka tuh polos gitu loh guys. Nah, ketika kita dikasih contoh seperti itu ya, kamu mengingatkan, kamu sampaikan ke aku, ketika itu terjadi berulang, ketika terjadi lagi, aku kan jadi semakin paham. Oh, sebelumnya kalau kayak gini kejadiannya sebaiknya gini. Yaudah aku ngelakuin ini deh. Jadi memorinya juga jadinya kebentuk jadinya. Atau kadang aku ingetin, Iya. misalnya mungkin masih sekali dua kali masih nggak ingat, aku yang ingetin gitu, Mas tolong ya nanti kerjain ini. Tuh, aku mau bikin gini gitu misalnya gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita melatih kepekaan laki-laki gitu. Begitu Emang juga peka tuh harus sebaliknya. dilatih. Iya sebaliknya juga. Laki-laki juga seperti itu kan. Saling. Melatih kepekaan kita gitu. Apa hal-hal yang laki-laki maunya kita peka, kadang kan kita juga nggak peka. Tapi kan itu harus disampaikan kan gitu. Iya. Begitu guys, akhirnya. Ya udah berapa hari ini kita tag video? Lebay. Lama banget sih guys. Kita Lama ini banget ngobrolnya. Semoga apa sih? Nggak tahu deh. Semoga pada nonton sampai habis. Iya. Ya, tapi kan kalian juga nonton kadang-kadang ngomongnya nggak kerasa. Emang nggak kerasa ya? Kita sih kerasa ya, aus lumayan. Ini berarti aku minum terus kan ya? Iya. Kadang aku ngambil di sini, kadang ngambil yang ini. Sampai udah mau habis dua-duanya ini. Aus. Ya, lumayan ya Beb. Jadi cukup segitu ya guys obrolan kita hari ini. Ya kita lanjut lagi nanti guys. Kita lanjut lagi nanti. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalian mau kita bahas apa? Coba dong tulis di kolom komen, kasih tahu. Dan kira-kira apa yang tadi kita omongin tuh relate nggak sih sama teman-teman? Ya. Khususnya yang laki-laki ya. Terus kalian kalau mau cerita aja loh guys. Kita tuh bener baca. Iya kita berbaca. Apa mungkin kita perlu bikin segmen ya Beb? Iya loh. Kayaknya kita perlu bikin segmen baru yang kayak kita tuh ngebacain cerita dari subscriber kita. Yang komen-komen. Yang panjang. Jadi atau kita di juga DM, bisa. di DM juga banyak ya? Iya di DM juga kadang banyak. Atau yang subscriber aja. Jadi YouTube kita banyak yang maksudnya banyak yang cerita di situ gitu loh. Jadi banyak orang baca. Kalau di DM kan kita doang yang baca kan. Jadi kalau mau ceritanya dibahas ya subscribe. Iya. Kalau ceritanya mau dibahas, iya bener deh kayaknya nanti kita mau bikin segmen kita bacain curhatan teman-teman. Terus nanti kita kasih opini kita ya. Iya, karena banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat juga dari cerita teman-teman iya, dan banyak kita banget. pengen pelajarannya juga Sampai ke banyak orang sampai juga ke banyak ya. orang juga. Jadi biar kita sama-sama belajar sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jangan lupa ya. Jadi teman-teman yang pada belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada yang mau diceritain, silahkan komen di video kita sepanjang-panjangnya. Tapi jangan panjang banget lah guys. Iya. Lama juga bahasnya ya. Pokoknya nanti kita pilih buat nanti kita bacain dan kita kasih respon dan opini kita, oke? Terima kasih teman-teman udah nonton video kita hari ini. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil dan praktekkan. Buang buruknya, ambil baiknya, dan jangan lupa komen. Apa sih? Ya, like, comment, spread. Like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita juga, oke? Dadah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Mau Cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.